يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب بلغ مقام أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا على حبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، وثم الكاجي محمد الشافعي هدامي، وثم الكاجي عبد الشكر الرملي، وثم الكاجي عبد الشيفر النمسير، وثم إلى روح كاجي حسن مرزقي، وثم الكاجي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir duduk di majlis ilmu ini sambil kita menunggu datangnya waktu Isya. Kita mengkaji hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita termasuk umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak pada hari kiamat kita akan dianggap dan diakui oleh baginda sebagai umatnya nanti pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
kita akan sambung hadis yang ke-7, halaman yang ke-24 bagi yang memiliki, yang pegang buku ya. Hadis yang ke-7, pada minggu yang lalu kita masih ada beberapa perkara yang belum dibahas. Insyaallah malam ini kita akan habiskan seandainya waktu memang mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslimun. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perawi hadis ini dari peringkat sahabat, yaitu Tamim bin Aus ad-Dari. Kemudian kita sudah membahas apa maksud daripada nasihat, dan kita juga pernah membahas pada minggu yang lalu nasihat kepada Allah itu maksudnya apa. Maka malam ini kita akan masuk pada poin yang kedua, nasihat bagi kitab Allah ya. Nasihat li kitabihi, bagi kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud nasihat kepada kitab Allah? Bukan berarti kita menasihati kitab suci Al-Quran, tetapi yang dimaksudkan oleh para ulama daripada hadis ini adalah wa takunu bil imani bil kutubis samawiyyatil munazzalati kulliha min indillahi ta'ala. Engkau beriman dengan kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, yang kita sudah bahas pada pertemuan yang dulu. Beriman dengan kitab Allah, segala kitab yang Allah telah turunkan wajib kita imani, dan Al-Quran adalah penutup bagi semua kitab-kitab samawi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Al-Quran yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Janjinya Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di dunia ini tidak ada kitab suci yang paling mudah dihafal melainkan kitab suci Al-Quran. Tidak pernah kita dengar pastor-pastor agama Kristen yang mereka menghafal kitab Injilnya. Namun Al-Quranul Karim dia bukan hanya dihafal oleh para ulamanya. Orang-orang yang belum jadi ulama, yang baru umurnya 5-6 tahun itu sudah banyak yang bisa hafal Quran. Betul tidak? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah kata begitu. Allah yang permudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, diingat. Makanya tidak heran bahkan ada orang yang cacat, dia menderita cerebral palsy, ada kelainan di otaknya, tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidur di tempat tidurnya. Anak ini dari sejak kecilnya. Tapi dari sejak kecilnya orang tuanya selalu memperdengarkan lantunan murattal Quran setiap hari. Maka ketika anak ini berumur 4 tahun, 5 tahun, kalimat yang keluar dari ucapannya adalah kalimat Al-Quran, dan dia bisa menghafal itu. Pernah ditunjukkan di TV anak yang cacat ya, bayangkan. Siapa namanya? Naja, ya betul. Naja cacat, bahkan pernah dibawa sampai ke Malaysia karena orang sana ingin melihat secara langsung betapa ajaibnya anak ini.
Sebetulnya yang ajaib bukan anak tersebut, tetapi apa? Al-Quran itu yang ajaib. Tidak ada kitab satupun di dunia ini yang paling mudah dihafal. Tetapi mesti ingat, Al-Quran walaupun dia mudah dihafal, tetapi dia paling mudah untuk lupa. Mudah dihafal, mudah untuk lupa. Ya. Nah, jadi maksud nasihat kepada kitab Allah ini dirincikan oleh yang mensyarahkan hadis ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, nasihat kepada kitab Allah adalah biqiraatihi wa hifzihi, membacanya dan juga menghafalnya. Nih, yang pertama, membaca dan menghafal. Dan kitab suci Al-Quran memiliki kelebihan daripada kitab-kitab yang lainnya, termasuk daripada hadis Rasulullah SAW, di mana apabila kita membaca Al-Quran, muta'abbadun bitilawatih, orang yang membaca Quran dianggap beribadah ketika orang membacanya. Barang siapa yang membaca Alif Lam Mim, itu bukan berarti satu kebaikan yang dia dapat. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf Allah akan berikan ganjaran berupa lipat ganda, berupa 10 kali ganjaran. Artinya kalau orang membaca Alif Lam Mim, dia sudah mendapatkan 30 ganjaran. Dan itu tidak didapati dengan zikir-zikir yang lain selain daripada Quran. Makanya zikir yang paling afdal itu adalah tilawatul Quran. Itu zikir yang paling afdal. Kenapa paling afdal? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka tidak ada yang menandingi zikir yang lainnya melainkan zikir Al-Quran ini. Ya. Makanya kalau kita belum bisa baca Quran, umur sudah 50, 60 tahun masih buta huruf Quran, maka itu adalah kerugian yang amat besar. Sudah berapa puluh tahun umur kita habiskan, padahal pada umur-umur itu kita bisa raih pahala yang begitu banyak dengan hanya membaca Quran. Makanya kalau kita masih belum bisa baca Quran, datangi guru-guru kita yang bisa mengajarkan Quran. Guru kita Ustadz Nur Ali, beliau selalu membuka pintu rumahnya untuk mengajarkan orang-orang yang ingin belajar kepada beliau. Cari guru-guru yang lainnya. Ya, seandainya segan dengan Ustadz Nur Ali, cari guru-guru yang lainnya yang kira-kira bisa betul-betul mengajarkan kita. Malu kalau ngaji sama Ustadz Nur Ali semuanya udah Quran, saya masih Iqra, malu sama ngaji sama Ustadz Nur Ali. Cari teman-teman yang bisa mengajarkan. Walaupun kalau ada orang yang ingin belajar Iqra, beliau pun pasti menerima, begitu saja. Yang namanya orang mau belajar Quran, ya wajib diajari, wajib diajari. Kemudian orang yang senantiasa membaca Al-Quran ini, dan tentunya nanti pada akhirnya dia akan mengamalkan isinya, ada kelebihan yang Allah akan berikan kepada orang tersebut, seperti yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, menjadi pembela, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang suka membacanya. Tuh lihat, orang-orang yang selalu membaca Quran, Al-Quran akan membela dia nanti pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya pada hari kiamat, di kubur Al-Quran itu akan menjadi pendinding, menjadi pendamping dirinya ketika dia berada di dalam Al-Quran, di dalam kuburnya itu. Apalagi nanti pada hari kiamat. Jelas di antara sesuatu yang dapat memberi syafaat adalah selain Nabi kita Muhammad, selain guru-guru yang soleh, juga adalah Al-Quranul Karim. Itu juga dapat memberikan syafaat. Cari sebanyak-banyaknya sesuatu yang dapat membela kita nanti pada hari kiamat. Begitu, ya. Itu yang pertama, membaca Quran. Yang berikutnya menghafalkannya, ya, menghafalkannya. Susah Ustadz, karena kita belum mencobanya. Ya, setiap orang yang ada keinginan untuk menghafal Quran, pasti Allah akan memberikan kemudahan baginya. Pasti itu. Karena Allah sudah sebutkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh Allah pakai
huruf taukid itu. Walaqad, lamnya lam taukid, ada qad lagi. Sungguh betul-betul yassarnal Qur'an, kami telah memudahkan Quran lidzikri, untuk diingat. Ya. Dan nanti pada hari kiamat yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada ahlil Qur'an, Iqra wartaqi, baca dan naik, warattil kama kunta tarattala fid dunya, baca olehmu sesuai dengan hafalan Quran kita. Semakin banyak ayat Quran yang kita hafal, semakin tinggi derajat kita nanti pada hari kiamat di surga nanti. Gitu. Iqra wartaqi, baca dan naik. Semakin kita banyak hafalan, semakin tinggi derajat kita nanti pada surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin taqra'uha, pada akhir ayat yang engkau bacanya. Nih kelebihan orang yang memiliki hafalan Quran, ya. Tuh yang diantaranya. Kemudian nasihat kepada Quran yang berikutnya, yang kedua adalah bitartilihi wa tahsinis sauti bi qiraatih. Nasihat kita kepada Quran yang kedua adalah membacanya dengan tartil. Tartil maksudnya apa? Menunaikan hak hurufnya sesuai makhraj, gitu. Kemudian memperhatikan hukum-hukum tajwid, nah itu tartil namanya, ya. Wajib orang yang baca Quran memperhatikan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, kemudian memperhatikan apa yang namanya hukum tajwid, maka wajib diperhatikan. Wa tahsinis saut, membaguskan suara. Jadi baca Quran semakin bagus suaranya, semakin besar pahalanya. Gitu ya. Karena Quran ini kalau dibaca dengan suara yang bagus, orang yang tidak faham bahasa Arab dia akan juga merasakan kesyahduannya. Betul tidak? Ya kan? Kita kan sering mendengar kalau hari bulan-bulan Ramadan ditayangkan siaran sholat tarawih dari Mekah. Kita yang tidak faham bahasa Arab ketika mendengar imam baca Al-Quran dengan suara yang begitu merdu, kita merasa begitu syahdu, ya. Itu hanya ada pada Quran. Makanya Nabi pun sebutkan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan termasuk golongan umat kami orang-orang yang tidak melagu-lagukan, yataghanna bil Quran, ketika dia membaca Quran. Yataghanna, ya, itu maksudnya adalah mengindahkan, memperindah bacaan Quran. Yataghanna terambil akar kata daripada perkataan itu, ada satu hukum dalam Quran yang namanya apa? Gunnah, ya. Gunnah. Apa artinya gunnah? Dengung, ya. Gunnah artinya dengung. Dan bacaan yang paling banyak dibaca, yang paling banyak hukum tajwid yang paling banyak ditemukan dalam Quran itu adalah bacaan gunnah. Dan gunnah itulah yang membedakan bacaan Quran dengan bacaan yang lainnya. Ya. Hanya dalam Quran kita disuruh menjaga gunnah. Kalau kita baca hadis tidak perlu baca gunnah. Kita baca doa tidak perlu baca gunnah. Baca maulid tidak perlu pada gunnah. Baca qasidah tidak perlu ada gunnah. Tetapi baca Quran wajib ada gunnah. Dan ketika orang baca Quran memperhatikan gunnahnya, di situ letak keindahannya. Ya, di situ letak keindahannya. Ada seorang pemikir Islam perempuan yang bernama Maryam Jamilah. Nah, kenal tidak? Maryam Jamilah, ini orang terkenal, pemikir Islam. Dia asalnya bukan orang Islam. Dia bukan Islam sebetulnya. Tetapi yang membuat dia tertarik kepada Al-Qur'an, kepada Islam adalah ketika dia lewat di satu pertokoan. Toko itu menjual kaset-kaset lagu-lagu berbahasa Arab. Dia bukan orang Arab. Ketika lewat di toko itu, dia dengar lagunya Ummu Kulsum.
penyanyi terkenal dari Mesir, ya, dia qari'ah juga. Ummu Kulsum sedang dibunyikan, sedang dinyalakan oleh si pemilik kedai itu. Dia duduk, dia merasa syahdu. Saya baru pernah dengar bahasa seindah ini. Kalau kita dengarkan suaranya Ummu Kulsum itu Masya Allah, ya kan? Masya Allah. Apalagi kalau dia baca Quran, Masya Allah, ajib. Nah, kemudian dia penasaran, dia datang masuk kemana? Ke toko itu. Tanya, ini suara siapa? Dan apa yang dibawakan, apa yang dinyanyikan? Oh, ini lagu. Ini lagu yang dibawakan oleh Ummu Kulsum. Saya merasa tenang ketika mendengar bacaan dia, mendengar suara dia. Kalau kamu ingin lebih tenang lagi, saya tunjukkan, saya perdengarkan kamu bacaan ini, bacaan Quran. Di setel oleh ini. Setelah itu dia semakin syahdu, semakin asyik mendengarkan bacaan Quran daripada yang dipasang itu. Dan langsung dia tertarik dengan ajaran Islam. Dengan apa? Berkat bacaan Quran yang indah. Begitu. Makanya setiap imam itu wajib memperhatikan keindahan suara, ya. Itu sangat mempengaruhi kekhusyuan juga jamaah, ya kan? Semakin suaranya mantap, semakin suaranya itu syahdu, oh jamaah itu semakin asyik salatnya, ya kan? Begitu. Baik. Itu yang kedua, kewajiban kita nasihat dengan kitab, yaitu adalah tartil, kemudian membaguskan suara. Yang ketiga adalah bitadabburi ma'aniha, mentadabburi isinya, maknanya. Wajib orang yang berinteraksi dengan Quran wajib mentadabburi makna-makna daripada Quran. Sebab bagaimana mungkin kita akan mengaplikasikan nilai-nilai Quran kalau kita tidak memahami dan mentadabburi isinya. Ketika orang mentadabburi isi Quran, setiap dia baca ayat, dia akan refleksikan ayat itu kepada dirinya. Bahwa dia baca kisah tentang orang-orang terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kedurhakaannya kepada Allah. Dia bayangkan keadaan itu, apakah sifat-sifat mereka yang diazab oleh Allah itu ada pada dirinya. Itu maksud tadabbur, ya. Maka orang yang mentadabburi Quran itu adalah orang yang akan mendapatkan banyak manfaat. Dan orang yang tidak mau mentadabburi Quran, Allah katakan orang tersebut memiliki hati-hati yang keras. Afala yatadabbarunal Quran? Kenapa engkau tidak mau mentadabburi Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah karena hatimu yang sudah terlalu tertutup dan keras itu? Allah ancam orang-orang yang tidak mau mentadabburi Quran. Ya, itu kewajiban kita terhadap Quran. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bita'limihi li ajyalil muslimah. Dan tanggung jawab kita, nasihat kita kepada Quran, kepada kitab adalah mengajarkannya kepada golongan-golongan kaum muslimin. Dan orang yang paling terbaik di antara umat Nabi Muhammad adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Ya, hadisnya ada itu. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran. Oh, lihat kelebihan orang yang belajar dan mengajarkan Quran, itu Allah berikan kelebihan. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Makanya guru-guru Quran kalau mereka istiqomah betul-betul, niatnya ikhlas karena Allah, Allah akan berikan makom yang tinggi di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Bahkan guru-guru yang berkhidmat untuk Quran ini, ketika nanti mereka mati, Allah haramkan bumi ini untuk menghancurkan tubuh badannya. Allah selamatkan tubuh badannya daripada dimakan cacing tanah. Betapa banyak orang-orang yang dulu hidupnya berkhidmat untuk Quran, kemudian dia mati, jasadnya tidak tersentuh
oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah diceritakan oleh guru saya juga, paman kakek saya juga, hitungannya begitu ya, Kiai Yazid Romli. Kiai Yazid Romli. Dia bercerita, katanya di Bogor itu ada satu tempat yang akan dibuat satu bangunan. Kemudian ketika dibongkar, ternyata ada kuburan. Orang-orang dulu kan kalau ada yang meninggal, dikuburnya di mana biasanya orang dulu tuh? Apalagi kampung-kampung ya. Di pemakaman, di apa namanya? Di pekarangan, ya, di pekarangan rumahnya biasanya kan. Jadi mereka tidak tahu kubur itu sudah lama. Seperti yang di sini belakang nih, kakek nenek moyang saya juga ya, belakang ya, Kong Pi ya, Kong Pi di situ kan, Kong Pi makamnya di belakang situ. Nah, ketika dibongkar, ingin dibuat pondasi, terkejut mereka tuh, ada jenazah, ada jasad, yang jasadnya masih utuh, jasadnya masih utuh. Dibuka, ditanya orang-orang yang tua-tua, ini jasad siapa? Oh, ini dulu waktu hidupnya dia adalah guru ngaji, ngaji Quran. Allah selamatkan dari dimakan cacing tanah. Kemudian ketika digali lagi, rupa-rupanya bukan satu jasad, ada jasad yang lain yang juga seperti itu. Jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah, sempurna, perempuan. Ini adalah siapa? Istrinya. Istrinya bukan mengajar Quran, istrinya hanya berkhidmat, menyediakan keperluan suaminya untuk mengajar. Suaminya perlu baju yang bagus, dibersihkan, dicucikan, diberikan. Semua keperluan suaminya untuk mengajar, berkhidmat untuk Quran, dia pun berkhidmat untuk suaminya. Sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Digali lagi, rupa-rupanya bukan 2, 3. Ada jasad yang sama yang tidak dimakan oleh cacing tanah. Rupa-rupanya siapa ini? Bukan anaknya, tetapi dia adalah dulunya bekas preman, bekas berandalan. Kemudian dia insaf, dia berkhidmat kepada guru ini, kepada guru Quran ini. Kemana-mana guru ini ngajar, diikut, dibawakan tasnya, dibawakan sendalnya dan sebagainya. Bukan dia yang mengajar, tetapi berkhidmat dengan orang yang mengajarkan Quran. Maka Allah juga memberikan kemuliaan itu kepada orang tersebut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran, kalau memang niat kita ikhlas, maka Allah akan memuliakan kita. Bukan nanti di akhirat, di dunia juga Allah sudah tunjukkan kemuliaan itu pada kita. Ya. Bahkan juga Nabi pernah bersabda, yang Nabi katakan adalah man qara'al Qur'an wa amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati, orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, yang cahaya mahkota itu lebih indah daripada cahaya matahari yang menyinari di muka bumi ini. Siapa yang dapat kemuliaan itu? Orang tua, yang orang tua itu mendidik anaknya dan anaknya menjadi orang yang suka baca Quran dan mengamalkan isi Quran. Orang tuanya dapat kemuliaan. Coba lihat, alangkah ruginya kalau kita punya anak, aset terbesar kita tidak berdayakan untuk cinta kepada Al-Quran. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Quran maka akan jadi mulia. Kalau kita belum mampu menjadi orang yang mengajarkan Quran, maka jadilah orang yang belajar Quran, cinta kepada Quran. Kita pun termasuk khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya. Maka ketika anak kita baru beranjak besar, tanamkan kecintaan kepada Quran dan kita berikan contoh kepada mereka. Karena guru yang terbaik adalah suri tauladan.
Ketika ayahnya membaca, ibunya membaca, si anak ini akan melihat. Anak tanpa disuruh dia akan juga mengikuti kebiasaan orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya menyuruh, ibunya menyuruh, tapi mereka sendiri tidak melakukannya, anak ini akan menjadi orang yang melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya main handphone, orang tuanya nonton TV, anaknya disuruh ngaji. Ngaji sampai di sini, pulang ke rumah main lagi. Tidak akan membekas pada diri mereka. Apabila orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya terhadap interaksi mereka kepada Quran. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang berikutnya, nasihat kita kepada Al-Quran adalah bittafaqquhi wal amal, memahami dan beramal dengan isi Quran. Ini buahnya, buah daripada apa itu yang kita tadi baca. Ya, ini buahnya. Buah daripada interaksi Quran adalah menghasilkan amalan-amalan yang sumbernya itu daripada Quran. Siapa orang yang paling layak digelar sebagai Al-Quran berjalan? Nabi kita Muhammad SAW. Kana khuluquhul Quran. Ketika itu Aisyah ditanya, Rasulullah SAW itu adalah akhlaknya adalah Quran. Segala yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itulah yang Allah sebutkan di dalam Quran. Maka kalau kita meniru Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajarannya secara langsung dan tidak langsung, kita menerapkan akhlak dan nilai-nilai Al-Quran. Begitu. Ya, ini nasihat kita kepada Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah an-nasihatu li Rasulillah. Nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Wa takunu bitasdiqi risalatih. Engkau membenarkan risalahnya. Wal imani bi jami'i ma jaa bihi min Qur'anin wa sunnatin. Dan engkau mengimani seluruh apa yang datang dengannya daripada Quran dan juga sunnah. Kama takunu bimahabbatihi wa ta'atih, sebagaimana engkau mencintainya dan mentaatinya. Inilah maksud daripada nasihat kepada Rasulullah SAW. Membenarkan, beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mencintai dan mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai baginda Nabi, maka dengan itu juga kita akan dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikuti aku, maksudnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tidak akan mungkin menjadi orang yang mengikuti baginda Nabi kalau tidak ada cinta pada dirinya. Ya. Cinta kepada Nabi adalah modal utama untuk kita dapat taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita ada cinta, kita akan muncul taat. Ketika kita ada taat, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan ini bulan apa? Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mana kita sudah selayaknya menimbulkan dan menumbuhkan cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti di bulan lain kita tidak melakukan perkara ini, bukan begitu maksudnya. Tetapi bulan ini adalah bulan yang paling seharusnya kita lebih tingkatkan pengenalan kita kepada Rasulullah SAW. Dengan kita kenal kepada Rasulullah, kita akan lebih cinta kepada beliau. Dan kita harus ingat,
Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya orang tua mereka, anak-anak mereka, wa ikhwanukum, saudara-saudara mereka, wa azwajukum, istri-istri mereka, wa ashiratukum, keluarga mereka, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang mereka kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang mereka takut rugi, wa masakina tardawnaha, tempat tinggal yang mereka cintai, ahabba ilaihi Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, apalagi wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaihi. Apa itu ayatnya? Lupa saya. Sebentar. Jadi lupa begini saya ini. Iya. Nah, ini namanya masih jadi manusia. Gitu. Padahal tadi khutbah baca ayat yang ini juga. Lupa dia. Wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Kalau semuanya itu lebih mereka cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, tunggu hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah itu memutuskan perkaranya. Allah menghukum mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang melebihkan cinta, harta, anak, istri, saudara, kekayaan, pekerjaan, rumah, lebih daripada cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Allah ancam bahwa mereka akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang senada dengan itu, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku, kata Nabi, menjadi orang yang paling dia cintai lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan manusia keseluruhannya. Coba lihat, Nabi menetapkan bahwa cinta yang paling besar adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada yang lain, bukan kepada orang tua, bukan kepada anak, bahkan bukan kepada yang lain-lainnya. Bahkan Sayyidina Umar pernah ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW ketika dia berkata, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segalanya, melainkan kepada diriku sendiri. Kata Umar begitu. Engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan yang lain-lainnya, melainkan dengan diriku sendiri. Kata Rasulullah bagaimana? Wahai Umar, ketahuilah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia cintai berbanding cintanya kepada dirinya sendiri. Begitu kata Rasulullah kepada Umar. Maka apa kata Umar ketika ditegur oleh Rasulullah? Ya Rasulullah, sekarang wallahi engkau adalah orang yang paling aku cintai, mengalahkan cintaku kepada diriku sendiri. Barulah Rasulullah berkata, Al-an ya Umar, sekarang baru Umar, wahai Umar, sempurna iman kamu. Begitu kata Rasulullah. Ya, kenapa kita mesti meletakkan cinta yang paling besar itu kepada Rasulullah? Sebab kalau kita tidak memiliki cinta yang paling besar kepada Rasulullah, mustahil kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Susah, tidak mungkin. Cinta modal kita yang dapat membuat kita lebih mudah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan cinta Nabi kepada kita itu juga melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri sebetulnya. Makanya layak Nabi menjadi orang yang paling kita cintai, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Buktinya apa?
Dalam banyak riwayat Nabi digambarkan bagaimana sifat sholat Nabi. Ketika malam, Nabi tidak pernah meninggalkan malam itu dengan bertahajud, kecuali Nabi akan melakukan tahajud malam. Ketika Nabi berdiri akan panjang berdirinya Nabi. Ketika Nabi ruku, rukunya juga panjang. Ketika Nabi sujud, basah tempat sujud itu dengan linangan air mata Rasulullah SAW. Ketika Nabi duduk antara dua sujud, basah kedua paha Rasulullah SAW. Itu sifat ibadah malamnya Nabi. Kata Aisyah begitu. Pada kesempatan yang lain Aisyah didoakan oleh Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, maukah engkau aku doakan dengan satu doa? Apa doanya? Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma asarrat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharrat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah dari dosa-dosanya yang terdahulu, yang terkemudian, yang disembunyi-sembunyikan dan yang terang-terangan. Itu doa Nabi kepada Aisyah. Kalau doanya seperti itu, apa yang tinggal? Semuanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kemudian sembunyi terang-terangan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Aisyah mendengar doa itu, Aisyah bergembira, girang luar biasa. Kelihatan dari wajahnya kegembiraan dan kegirangan itu. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, asarurti ya Aisyah, apakah engkau bergembira wahai Aisyah? Kata Aisyah, bagaimana aku tidak bergembira? Engkau doakan aku dengan doa yang seperti itu. Layaklah aku bergembira dengan doa itu. Kemudian Nabi menjawab, ketahuilah wahai Aisyah, itulah doa yang senantiasa aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku. Itulah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sampai basah tempat sujudnya, sampai basah pahanya Nabi, sampai bengkak kaki Nabi, hanya untuk memanjatkan doa kepada Allah untuk kita umatnya. Kita yang memiliki dosa tidak pernah melakukan seperti itu, seperti yang Nabi buat. Ada di antara kita yang selalu bangun malam, tahajudnya lama, sujudnya lama, menangisi dosa-dosa kita. Ada yang melakukan itu? Saya yakin tidak akan ada yang berbuat seperti itu secara konsisten, tidak ada. Tetapi Nabi buat itu untuk kita. Nabi lebih cinta kepada kita, lebih kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Maka layak untuk kita jadikan Nabi itu sebagai orang yang paling kita cintai. Bahkan cinta Nabi itu bukan hanya sebatas di dunia ini. Nanti pada hari akhirat, Nabilah orang yang paling mencari-cari kita, yang paling bertanggung jawab atas kita. Kalau orang tua yang sayang kepada anaknya, sayangnya itu sebatas di dunia. Setelah mereka meninggal, putus hubungan antara mereka. Ketika nanti pada hari akhirat mereka berada di padang mahsyar, masing-masing tidak saling mengenal. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari daripada saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya, semua lari. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu berada pada keadaan kebingungan. Tidak ada yang ingin menjadi penanggung kepada orang yang lainnya. Tetapi ada satu manusia yang manusia ini bertanggung jawab. Ketika para nabi tidak sanggup memberikan bantuan berupa bantuan syafaat, tetapi nabi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mencari-cari umatnya. Ketika nabi-nabi yang lain ketika didatangi oleh umatnya, nafsi nafsi, diriku oh diriku, masing-masing ketakutan terhadap nasib yang akan menimpa mereka. Tetapi Nabi tidak.
Nabi akan mencari kita semuanya. Semua akan dibela oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna awwalan nasi khurujan, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu, akulah orang yang pertama kali akan keluar ketika dibangkitkan daripada kubur. Wa ana qaiduhum idza wafadu, akulah yang akan memimpin manusia ketika mereka datang ke padang mahsyar. Wa ana khatibuhum idza ansatu, akulah juru bicara mereka ketika yang lain semuanya diam tidak berbicara. Wa ana musyaffi'uhum idza hubisu, aku, kata Nabi, yang akan menjadi pembela mereka ketika mereka tertahan tidak dapat memberikan bantuan. Wa ana mubasysyiruhum idza aisyu, aku juga yang akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang dalam keadaan putus asa. Wal karamatu wal mafatihu yauma idzin biyadi, kata Nabi, kemuliaan dan kunci-kunci pada hari itu ada pada genggamanku. Waliwaul hamdi yauma idzin biyadi, dan liwaul hamdi itu berada di tanganku pada hari itu. Wa ana akramu waladi Adam ala Rabbi, akulah manusia, anak Adam yang paling mulia di sisi Tuhan pada ketika itu. Nabi, hanya Nabi yang akan menjadi pembela kita pada hari kiamat waktu itu. Hari ini kalau kita cinta keterlaluan kepada orang tua, kepada artis, kepada pemain sepak bola, kepada apa-apapun, itu adalah kecintaan yang sebetulnya tidak akan memberikan manfaat ketika nanti pada hari kiamat apabila kita tidak menjadikan Nabi sebagai orang yang paling kita cintai. Maka refleksikan kecintaan kita hari ini, apakah sudah betul-betul kita menjadikan Nabi sebagai figur yang paling kita cintai. Kalau belum, kita pelajari sunnahnya, kita kenalkan, kita lebih kenalkan diri kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita mempelajarinya, memperkenalkan dia, maka kita akan lebih dapat menumbuhkan cinta itu ke dalam diri kita. Kalau ingin menceritakan tentang cintanya Nabi dan cinta makhluk-makhluk yang lain terhadap Nabi, kita malu. Kita umat yang didoakan oleh Nabi, tetapi kadang-kadang kecintaan kita kalah dibandingkan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak berakal, yang mereka lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang, ya, kita akan lebih luas lagi menjabarkan cinta-cinta makhluk-makhluk yang lain yang mereka tidak ada akal, bukan menjadi umat yang didoakan Nabi, tetapi mereka punya cinta yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah masuk waktu Isya. Ya, udah bukan Isya lagi nih, waktunya sholat kan. Ya, baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pengen dapat amalan mengamalkan Al-Quran, tapi saya nggak mungkin sebenarnya karena banyak guru agama dan mendidik anak juga. Anak tuh sering nggak masuk. Gimana kalau kita kirim ke ustadz yang lain yang kita bayar, sebenarnya manggil guru itu termasuk dapat amalan ini Al-Quran nggak sih? Baik, kalau seandainya kita sebagai orang tua memiliki kelemahan dari segi ilmu agama, ilmu Quran, kita tidak bisa mendidik anak kita, mengajarkan anak kita untuk mahir baca Quran, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita berikan kepada guru-guru yang lebih mahir untuk mengajarkan anak kita. Kita bayar mereka, ya kan? Kita perlu bayar, jangan hanya mengharapkan keikhlasan para guru itu. Kita ada tanggung jawab untuk apa? Untuk memberikan hadiah kepada mereka. Kenapa kita perlu hadiah kepada mereka? Karena mereka sudah menyisakan waktunya untuk mengajar anak kita, maka kita sebagai orang tuanya fikirkan nasib mereka, gitu. Bayar mereka
upah mereka, bukan upah ya, hadiahi mereka untuk mendidik anak kita. Maka yang kita berikan itu termasuk usaha kita mengajarkan anak-anak kita nanti. Seandainya anak kita itu pandai baca Quran, mahir baca Quran dan mengamalkan isi Quran, orang tuanya juga dapat bagian. Walaupun bukan orang tuanya yang mengajarkan. Begitu, ya. Didik. Sekolahkan sekolah-sekolah yang betul-betul mengajarkan tentang Quran, gitu ya. Cari guru-guru yang dapat mengajarkan mereka. Insya Allah kita akan dapat balasan yang besar juga untuk itu, ya. Jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada salah satu hadis yang dibacakan oleh Ustaz, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian di antara kita ialah orang yang belajar agama, belajar baca Quran. Tetapi ada orang yang enggan atau malas belajar Al-Quran dengan huruf Arab atau belajar Al-Quran dengan guru. Maka beliau baca Al-Quran dengan huruf Latin. Ya, karena malas ataupun dia enggak mau diperintahkan oleh Nabi, dia baca Al-Quran dengan huruf Latin. Karena huruf Latin enggak pakai guru, enggak belajar ya. Jadi pertanyaan saya adalah, apa hukumnya baca Al-Quran dengan huruf Latin? Baik. Karena ada yang baca. Belajar Quran itu wajib dengan berguru. Tidak boleh kita membaca Quran hanya mengandalkan huruf Latin. Ya, sebab akan terjadi banyak kesalahan ketika kita membaca Quran menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu terbatas. Untuk yang panjang A-nya 2 kadang-kadang. Tapi pada ayat tertentu ada bacaan yang bukan, kalau A-nya 2 itu bukan mat tetapi AA gitu contohnya. Maka kalau orang baca Quran menggunakan huruf Latin akan terjadi banyak kesalahan. Dan menjadi kesalahan juga kalau orang itu tidak berguru Quran dengan datang kepada guru. Salah. Wajib baca Quran itu dengan cara berguru. Karena itu juga yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Siapa guru Qurannya Nabi? Jibril alaihissalam. Jibril yang menjadi guru Nabi. Setiap tahun pada bulan Ramadan, Jibril akan mendaras apa-apa yang telah turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dicek lagi oleh Jibril di bacaan itu. Nah, Nabi saja, Nabi itu masih belajar kepada Jibril tentang Al-Quran yang diturunkan. Kita siapa? Maka orang yang tidak mau berguru dengan guru dalam hal membaca Quran, maka dia akan jatuh kepada kesalahan dan dosa. Ya, karena apa? Karena kalau kita belajar Quran, di antara yang wajib dibetulkan itu adalah makhraj. Makhraj adalah tempat keluar huruf, ya. Dan itu wajib dilihat oleh guru. Ya. Wajib dilihat oleh guru. Ada makhraj yang berkaitan dengan bibir. Di antaranya huruf apa? Huruf mim dan ba. Kalau orang tidak berguru, gurunya tidak tahu bagaimana dia menyebut huruf mim dan ba. Ada bacaan hunnah, bacaan dengung. Kalau dia tidak berguru kepada guru, guru tidak akan pernah tahu betul ataupun salah bacaannya. Kalau gurunya lihat, oh ketika dia gunnah, wah hidungnya belum bergetar, belum betul gunnahnya, begitu. Jadi wajib dilihat oleh gurunya. Kemudian huruf-huruf makhraj yang berkaitan dengan lidah, ya, itu juga pasti dilihat oleh guru. Tidak mungkin dia akan pandai dengan sebab tanpa berguru daripada Quran ini. Makanya wajib berguru ketika akan mempelajari Quran, ya, mempelajari Quran. Ya, jelas. Jadi hukumnya nggak boleh baca Al-Quran. Nggak boleh. Haram ya. Kalau masih dalam proses, ya, dia sudah belajar, tetapi masih belum mahir, gitu ya. Dia masih belum mahir, tetapi dia pengen ikut-ikutan orang baca Yasin, contohnya. Ya kan? Tetapi dia masih belajar juga, contohnya sama Ustaz Nur Ali, tapi masih Iqra gitu. Kalau masih dalam proses, maka itu dibolehkan.
Tapi seandainya beliau enggan, malas belajar. Malas haram. Dia berdosa seandainya mencukupkan diri dengan hanya membaca Latin daripada Quran, haram hukumnya. Ya. Satu lagi boleh? Boleh. Cukup waktunya? Boleh lah. Oke, apa lagi, Ustaz? Ada lagi? Tadi Ustaz katakan baca Al-Quran satu huruf diberi pahala 10 kali 10, ya. Sedangkan Imam Ali katakan Al-Quran dibaca pada saat sholat dalam keadaan berdiri pahalanya 100 kali lipat ganda. Ya. Pada saat sholat berduduk 50 Ya. kali lipat ganda. Ya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang perkataan Imam Ali ini? Ya. Betul, itu semuanya tidak salah. 10 adalah balasan minimal, gitu saja. 10 adalah bacaan balasan minimal. Ketika apa itu? Ya ketika dalam keadaan biasa. Ketika Quran dibaca ketika sholat, ganjarannya lebih daripada itu. 50. Kalau sholatnya dulu dalam keadaan duduk, kurang lagi pahalanya. Gitu. Jadi tidak bertentangan antara hadis dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Ya. 10 itu adalah balasan paling minimal. Innal hasanat, kata Nabi, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan itu akan dibalas dengan 10 ganjaran. Itu paling minimal. Ya. Itu balasan yang paling minimal. Oke ya? Sudah jelas ya. Baik. Ada lagi? Oke, silakan. Buka Pak. Enggak jelas. Pak, kasih Bang. Kasih aja. Nyaris nggak tahu ya. Jadi pembelajaran dari dini seyogianya dari anak-anak kecil itu mestinya dianjurkan untuk baca Al-Quran dan intisari Al-Quran sendiri, Pak. Itu yang saya maksud. Jadi dari dini anak-anak kecil itu sudah dididik untuk makna dan Al-Quran itu. Iya. Jadi yang saya tahu selama ini kan baca dan baca saja, tapi intinya nggak dipelajari sehingga apa sesungguhnya Al-Quran ini intisarinya. Iya. Hampir nyaris sampai sekarang ini ya mungkin belajar di sekolah gitu. Iya. Maksud saya dari sekarang guru-guru ini mengajarkan anak-anak dari dini untuk mengetahui apa sesungguhnya makna dari Al-Quran, sehingga baca fasih artinya pun fasih. Demikian Ustaz. Baik. Ya, itu bukan pertanyaan ya, mungkin hanya tanggapan ya. Memang sepatutnya begitu ya. Sejak dari dini lagi kita sudah biasakan anak-anak itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahamkan isinya. Ayat itu bercerita tentang apa, pelajarannya apa untuk kita. Itu memang sudah selayaknya ditanamkan sejak usia dini. Ketika mereka sudah kenal dan tahu isi Quran, maka mereka akan lebih dapat mengenal Quran dari sejak awal lagi. Itu memang sepatutnya begitu. Idealnya seperti itu. Ya, oke, jelas ya. Saya setuju betul. Itu yang terbaik. Ya. Oke ya, saya rasa cukup ta'lim kita hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya kita dapat amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa wa'aliha wa baniha. افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وفقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.